Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang ceramah tadi itu namanya Bahar Demit, biasa dipanggil Bahar Somaik. Salah seorang oknum Ba'alawi yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah, tetapi tidak terkonfirmasi nasabnya sampai ke Rasulullah. Ini penting saya perkenalkan dulu kepada para pemirsa 9.0 TV. Kenapa? Karena Bahar Somaik ini adalah salah seorang penceramah handal dari Robi Ta'alawiyah, salah seorang anak emas dari Bung Rizik Sihab, Imam Besar Pupu Papa, yang juga kita kenal dengan Imam Besar Petamburan, Pak Rizik Sihab. Apa pentingnya secara detail ini kita perkenalkan supaya masyarakat kemudian tahu persis siapa orang yang lagi keluar-keluar di awal video yang saya sematkan di awal itu. Jadi memang Bahar Somaik ini adalah salah satu playmaker dari kelompok RA ataupun dari oknum Ba'alawi ya. Jadi dia playmaker, penyerang yang sengaja dikirim biasanya untuk mengobrak-abrik lawan yang akan dihabisi. Ya, salah satunya kalau kita menyimak videonya adalah kan Deddy Mulyadi yang lagi nyalon gubernur saat ini di Jawa Barat, itu menjadi sasarannya. Pernyataan-pernyataan seperti ini bukanlah hal yang baru bagi seorang Bahar Somaik. Kenapa saya katakan demikian? Ya, dari dulu juga begitu terhadap lawan-lawan politik yang dianggap membahayakan posisinya, khususnya posisi orang-orang yang selalu melakukan pendakwiran atas nama agama, ya terancamlah. Kalau sekelas kan Deddy Mulyadi, kita tahu sendiri bahwa kan Deddy Mulyadi seorang calon pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi dan mampu melakukan proteksi yang luar biasa terhadap masyarakat, terutama dari mereka yang selalu berkedok jubah agama dengan membawa-bawa label-label sebagai cucu Rasulullah, padahal sesungguhnya palsu, untuk mengkerangkeng masyarakat. Ya tentu kan Deddy Mulyadi menjadi salah satu sasaran empuknya. Karena memang kan Deddy Mulyadi kalau kita melihat ada beberapa waktu yang lalu sambutan beliau atau pidato beliau yang memang menohok terhadap orang-orang yang selama ini melakukan provokasi di media sosial atas nama jubah agama
dan cenderung menjejalkan budaya-budaya dari luar untuk masuk di NKRI, khususnya di Jawa Barat. Itu pernah viral videonya. Nah, yang ketiga, yakini saja bahwa mereka pasti punya calon. Nah, tinggal di tracking. Biasanya kalau Bahar Smaik CS ini dengan gerombolannya, yang dia dukung itu adalah dari PKS. Nah, siapa calonnya PKS? Jadi boleh jadi kedatangan Bahar Smaik di Jawa Barat berdakwah itu atas endorse dari orang yang dia jagokan di Pilgub Jawa Barat. Apalagi kan Deddy kita tahu memang elektabilitasnya tinggi dan didukung oleh banyak partai. Ya tentu memang sangat berbahaya lah di tengah-tengah diskursus NASA yang membuat Lambak Lawi Kelimpungan. Bahar Smaik ini ya harus berjuang keras bagaimana menghadang orang-orang yang kira-kira akan semakin mempersulit ruang geraknya. Apalagi kita tahu bahwa memang Jawa Barat salah satu arena yang paling empuk bagi mereka. Masih banyak masyarakat yang keblinger beragama dengan cara-cara yang keras, sehingga mudahlah bagi Bahar Smaik dan kelompoknya untuk masuk di Jawa Barat. Tentu kita berharap orang-orang Jawa Barat dewasa menyikapi persoalan ini, bahwa yang kalian akan pilih adalah calon pemimpin, bukan calon imam ya. Kan Deddy juga adalah orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dan tentu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan soal itu urusan Tuhan, bukan urusan kita ini sebagai manusia biasa yang bisa menentukan orang ini bertakwa atau tidak. Nah, beda Bahar. Bahar itu bisa pastikan bahwa ini bertakwa, ini tidak bertakwa. Ya, mungkin salah satu kelebihannya Lambak Lawi itu begitu. Orang-orang yang ngaku cucu Nabi ini kelebihannya mungkin demikian ya. Mampu menilai orang dari sisi luar, termasuk ketakwaannya, keimanannya. Ya diambil alih tugas Tuhan. Karena itu butuh kedewasaan memang menghadapi orang-orang seperti Bahar Smaik dan kelompoknya ini, yang akhir-akhir ini stres berat. Jadi pelampiasannya salah satunya ini yang memang menjadi agendanya selama ini dan hampir terputus. Kenapa hampir terputus? Ya karena itu tadi, sudah dihafal ruang geraknya oleh negara sehingga kemudian dipersempit. Beberapa waktu terakhir ini dengan adanya diskursus nasab memang membuat mereka semakin tersiksa. Sudah banyak orang yang tidak tertarik mengundang ceramah orang-orang seperti ini, karena mendatangkan orang-orang seperti ini ceramah sebenarnya ya sama saja mendatangkan malapetaka bagi keluarga kita. Karena bayangkan dengan provokasinya yang disampaikan seperti itu bisa membuat orang ekstrim radikal di dalam memahami agama. Cenderung orang-orang seperti ini tidak bisa menghargai yang namanya perbedaan. Padahal kita tahu bahwa kita ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila, berbhinneka tunggal ika, ada banyak suku di dalamnya, ada banyak ragam budaya di dalamnya, begitupun agama yang memang membutuhkan keluasan di dalam berpikir, dalam melihat sesuatu. Sama misalnya yang dia protes adalah soal-soal budaya yang ada di Purwakarta. Ya itu kedok saja sebenarnya. Bahar paham bahwa itu bukanlah sesuatu yang bermasalah. Tapi salah satu poin besar di situ untuk menjungkalkan Pak Deddy, supaya Pak Deddy tidak disuka oleh masyarakat Jawa Barat, ya Bahar harus mengangkat itu. Nah itulah ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi masyarakat Jawa Barat paham apa yang disampaikan oleh Bahar Smaik ini adalah bentuk provokasi agar tidak mendukung Kan Deddy Mulyadi. Padahal masyarakat Jawa Barat saya yakin banyak yang mencintai Kan Deddy Mulyadi, apalagi akhir-akhir ini ada satu pergerakan Kan Deddy Mulyadi itu bagaimana membantu orang yang ada di Cirebon, yang kasus Pina itu luar biasa. Tidak saja waktunya, saya kira pengorbanan besar di situ ya, termasuk uang dihabiskan energinya di situ.
yang sesungguhnya kalau bicara dalam konteks kepentingan Kang Deddy di situ sangat berbahaya, karena waktu pertama beliau masuk dalam kasus itu kan belum tentu bahwa apa yang terjadi hari ini seperti itu awalnya kan dibayangkan Deddy. Dan andaikan misalnya betul-betul ketika dia masuk dan ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi hari ini, kan merugikan secara politik. Tapi itulah kan Deddy, karena memiliki nurani, dia tahu betul bahwa orang-orang ini perlu dibantu. Ya alhamdulillah petunjuknya sampai hari ini sepertinya PK dari 7 anak ini akan berhasil. Jadi saya kira begitu sahabat, jangan terprovokasi, tetap dukungkan Deddy Mulyadi, karena biar bagaimanapun juga ini demi untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, berintegritas, dan betul-betul mampu menyapa realitas budaya lokal, sehingga masyarakat betul-betul terayomi dari berbagai sisi kehidupannya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.